Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami pada hari ini boleh bersama-sama ya Tuhan kembali beribadah. Kami bersyukur biarlah kesempatan ini ya Tuhan kami boleh belajar sedikit dari berfirman Tuhan yang mengingatkan kembali kami sebagai wanita ya Tuhan yang bijaksana di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan. Tuhan buka telinga kami, buka hati kami, dan juga buka pemahaman kami, sehingga apa yang kami dengar, kami mengerti, kami pahami, dan boleh terlebih lagi kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nanti baru tukar deh. Silakan duduk ibu-ibu. Ya, saya bersyukur hari ini boleh diundang di tempat ini. Ya, perkenalkan nama saya, sebenarnya nama saya panjang sih, Luciana Susanti Liu. Cuman karena saya sendiri merasa nama saya panjang gitu ya, biasa saya singkat dengan Lucy Liu. Ya, kebetulan yang nama Lucy Liu juga lebih terkenal gitu ya. Ada kalau zaman-zaman kita tahu ya dulu ya, ada seorang artis Amerika namanya Lucy Liu. Nah, kebetulan nama depan saya sama nama belakang saya sama, jadi supaya tidak merepotkan saya ya, nama yang panjang itu saya singkat gitu ya. Saya dari GKY Citra Garden, pembina Komisi Wanita yang mulai di tahun ini ya. Mengucapkan juga salam dari Komisi Wanita GKY Citra Garden kepada Komisi Wanita dari GKY Gading Serpong. Ya, salam sejahtera. Nah, kebetulan ada satu ibu yang juga jemaat kami di hari Minggu, saya bingung. Kok bisa ada di sini? Ternyata rumahnya di sini ya Bu ya. Ya, bersyukur boleh ketemu muka yang familiar gitu hari ini. Terima kasih untuk menerima saya berada di tempat ini pada hari ini. Ya. Nah, hari ini kita sama-sama boleh membahas dari kitab Abigail. Dari kitab Abigail itu kan error. Membahas tentang kisah Abigail ya, kisah Abigail tentunya kitabnya dari 1 Samuel 25. Nah, saya mengajak kita sama-sama boleh membuka dari 1 Samuel pasal yang ke-25, kita akan baca beberapa ayat saja ya karena panjang. Dia ayat pertama sampai 44 di pasal 25 itu. Tapi kita akan baca dari ayat yang kedua ya sampai ke 5 saja ya. 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 5 ya, masing-masing buka Alkitab atau HP masing-masing ya, cari 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 5 saja. Dapat? Boleh ya kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku." Demikian pembacaan kita. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mengajak kita merenungkan hal ini terlebih dahulu. Nah, pernah nggak berpikir, bisa Mbak mendefinisikan diri sendiri? Siapa sih saya? Ya, saya kasih contoh ya. Saya Lucy. Saya orangnya bawel, ya, mudah bergaul, juga senang ketawa. Itu definisi saya. Nah, ibu-ibu gimana? Kalau mendefinisikan diri sendiri, pernah nggak? Singkat aja, kayak saya gitu berapa kalimat. Coba, ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Pernah nggak berpikir? Ya, nah, saya kasih waktu selama khotbah gitu ya. Silahkan nanti direnungkan siapa saya gitu ya. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab yang tadi sudah kita baca sedikit ya, ada 2 nama yang muncul yang saling berkebalikan, yaitu
Abigail tentunya judul kita kan tadi, sama Nabal suaminya, ya. Nah, kalau kita tadi baca ada kekontrasan antara dua nama tersebut, ya enggak? Ya. Walaupun orang itu pengusaha kaya, ya, namanya Nabal, tadi di ayat 3 kita lihat bahwa nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Nah, terus dibalik. Pertama kan tadi nama laki-laki ya, Nabal, terus istrinya Abigail. Tapi kemudian dibalik. Perempuan itu ya bijak dan cantik. Tadi ya kita baca ya. Tapi laki-laki itu kasar dan jahat. Kok bisa gitu dapat pasangan hidup ekstrim begitu? Kalau bisa pilih mau nggak? Dapat laki-laki kasar dan jahat? Nggak mau ya, nggak mau ya. Tapi dia tercebur. Ya, tercebur. Nah, kalau kita lihat di sini nanti kita pelajari, Abigail itu menjadi terkenal karena tindakannya yang sangat cerdik, ya enggak? Ya. Dia bisa mengatasi kondisi di mana keluarganya terancam bahaya oleh Raja Daud. Saat itu belum raja ya, oleh Daud. Dan dia bisa meminta pengampunan sehingga keluarganya selamat dari mara bahaya. Nah, singkat cerita, karena ceritanya panjang. Jadi kalau boleh saya singkat cerita dari pasal 25, saat itu ya Nabal suaminya Abigail, dia tidak menggubris pembayaran upah yang diminta Daud setelah menjaga domba-dombanya di Gunung Paran. Padahal tadi kalau kita baca ada 10 orang utusan Daud ya yang datang dengan baik-baik ya minta kerelaan bayaran upah mereka. Akibatnya apa? Daud menjadi marah. Nah, di sini ada peran daripada perempuan itu yang cantik dan bijaksana itu yaitu Abigail. Dia menyadari kalau kemarahan Daud itu luar biasa, akan berdampak buruk bukan hanya bagi suaminya tapi keluarganya, hancur ya, akan diserang sampai habis. Sehingga dia berpikir untuk bertindak. Nah, saat itu dia tidak mungkin bicara dengan suaminya yang bebal itu, sehingga dia mencari cara bagaimana. Ya. Nah, kalau kita melihat seakan-akan sebenarnya Daud itu preman ya, kok minta-minta upah. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat konteks di hari itu, kenapa dia bisa minta upah? Hari itu adalah hari pengguntingan bulu domba. Hari dikatakan hari raya, di mana mereka itu ketika menggunting bulu domba, setelahnya mereka berpesta. Dan pada saat pesta itu ada kebiasaan gitu ya, budaya bahwa mereka harus memberikan kayak kita lah ya, kalau kita pesta nggak mungkin kan kita diam-diam di rumah ya, pasti tetangga dapet gitu ya. Jadi mereka harus memberikan kepada orang-orang, terutama di sini dikatakan upah tanda kutip ya, karena Daud dan anak buahnya sudah membantu menjaga akan ternak daripada orang kaya tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi Daud jadi ternyata berniat untuk membinasakan daripada Nabal dan isi rumahnya dengan membawa 400 orang anak buahnya. Ngeri kan? Dia punya 600 orang anak buah. 200 suruh jaga-jaga barang, 400 mau dibawa untuk membinasakan Nabal sekeluarga. Ngeri kan? Ngeri kan? Ya. Abigail itu sungguh menyadari bahwa kemarahan Daud itu akan membinasakan dia seisi rumahnya. Sehingga dia berpikir untuk segera bertindak tanpa memberitahu suaminya. Nanti bisa kita lihat kalau nanti di rumah mau baca lebih lanjut ayat 17 ya. Abigail mencari cara untuk bagaimana nih mendapatkan pengampunan dari Daud. Dan dia ingat ya, Daud itu seorang hamba Tuhan yang baik. Karena itu Abigail mengirimkan hadiah kepada Daud berupa makanan yang dibutuhkan oleh anak buahnya. Punya anak buah 600 mulut yang harus diberi makan itu nggak mudah loh ya. Ya, jadi dia datang dengan apa yang mereka perlukan, isi perut mereka, dan dia juga merendahkan diri di hadapan Daud. Ya, nanti dia berlutut dan lain sebagainya. Dan dengan kecerdikannya, kebijaksanaannya, dia membawa makanan untuk pasukan Daud ini, sehingga akhirnya Daud bersimpati, hatinya luluh gitu. Dan membatalkan maksudnya untuk menghabisi Nabal beserta keluarganya. Ya, itu singkat cerita dari pasal 25.
Nah, kalau tadi kita bahas, di awal kita ada 2 nama yang muncul ya, tapi sebenarnya 3. Yaitu Abigail, terus Nabal, terus Daud ya. Jadi ada 3 tokoh utama di sini, 3 nama yang muncul. Nah, kita belajar pertama Abigail. Siapa dia? Ya, istri seorang pengusaha kaya, tadi kita baca ya, ayat 2, bernama Nabal. Arti namanya bagus. Ya. Kalau punya anak kasih nama Abigail boleh. Yang menjadi bapakku adalah sukacita. Wow, bagus ya namanya ya. Dikenal sebagai seorang perempuan yang cantik dan bijaksana. Tadi kita baca sama-sama ya di ayat 3. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan suaminya, yaitu Nabal. Nabal sebenarnya bukan, walaupun dia karakternya jelek, tetapi dia, kalau anak orang sekarang bilang tajir, tajir melintir. Bukan cuma tajir doang, ya kaya raya ya. Karena dia punya 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Coba kalau dihitung, domba kira-kira berapa? Uang kita 1 juta mah nggak dapat sekarang ya? Nggak dapat ya? Berapa juta ya? 5 juta? 10 juta? Ada ya? Bisa ya? Nggak pernah beli sih. Nggak tahu. Bisa sanggupnya cuma beli potongan. Nggak pernah beli ekoran. Ya. Ekor kambing juga 1.000. Wah, ribuan lah ya judulnya. Jadi MM-an duitnya. Triliun mungkin. Ya, kalau uang kita. Nabal itu bertabiat keras, kasar, dan berkelakuan buruk atau jahat. Kita tidak tahu Nabal sebenarnya nama asli atau enggak, nama asli atau nama panggilan. Ya. Karena di dalam bahasa Ibrani artinya bodoh atau bebal. Saya rasa tidak ada orang tua yang sedemikian kejam kasih nama anak demikian ya. Masa kasih nama anak bodoh, bebal. Ya. Kemungkinan 1 nama panggilan, kemungkinan 2 namanya itu berima sama dengan bodoh atau bebal itu. Ya. Mungkin yang kedua, mungkin yang pertama. Nama panggilan atau rimanya sama. Ya. Jadi bodoh atau bebal ini kata yang sama digunakan di dalam Amsal dan literatur hikmat untuk menunjuk kepada orang yang tidak tahu aturan, kasar, bodoh, tidak jujur, suka bertengkar, keras kepala, dan dungu. Ya. Istrinya sendiri, Abigail menyebut dia sebagai orang dursila. Jadi orang dursila itu apa? Itu lah, keras, kasar, buruk, kejam, itu yang jelek-jelek semua ada di situ. Ya. Nah, di sini dikatakan, nah itu ya, udah lewat ya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ibu-ibu ingat nggak siapa tuh Kaleb? Bukan komisi Kaleb ya. Siapa itu Kaleb? Ada yang ingat? Salah seorang pengintai. Ya, yang masuk ke tanah Kanaan waktu Israel belum jadi kerajaan Israel di tanah Kanaan itu ya. Ya, jadi dia keturunan Kaleb, keturunan seorang yang terkenal. Ya, jadi secara background dia bagus. Orang kaya, keturunan orang terkenal. Tetapi minusnya yaitu ya perangainya tidak baik. Nah, sebenarnya waktu dikatakan keturunan Kaleb bisa diartikan 2 sisi. Pertama, keren kan keturunan orang terkenal kan? Tetapi dianya itu jauh daripada moyangnya. Ya, sifatnya, karakternya, perilakunya. Sehingga dia dibandingkan dengan Kaleb tersebut. Nah, kedua, kemungkinan nama Kaleb secara harfiah dalam bahasa Ibrani itu Keleb. Ya, Keleb artinya dogi. Ya. Bukan dogi yang di rumah yang imut-imut, yang lucu ya, yang bukan. Ini ya, yang ada di luar anjing pemburu ya. Karena di dalam terjemahan kitab
Septuaginta, susah ngomongnya ya. Kai ho anthropos kunikos. Ia adalah seorang yang seperti anjing buas, anjing liar. Jadi nggak heran ya karakternya buruk, ganas, ya. Jadi dia diumpamakan seperti anjing yang ngotot, ulet, agresif gitu ya. Nah orang ini hidup seperti arti namanya ini. Dia seorang pengusaha yang keras kepala, kaku, penuh prasangka, licik, kikir. Nah kalau kita lihat sebenarnya saat itu Nabal tidak menggubris pembayaran upah yang diminta Daud setelah menjaga ternaknya di Gunung Paran. Dia bahkan menghinanya. Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ya, lanjut di ayat 10, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Wah, kurang ajar ya. Kurang ajar, ya enggak? Kita perhatikan ini ya, respon Nabal ini. Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Ini respon yang orang enggak tahu enggak? Kok dia bisa tahu bapaknya Daud? Kita kalau enggak kenal orang, kita tahu enggak siapa bapaknya? Namanya orang itu aja kita nggak tahu kan, boro-boro kita tahu siapa bapaknya. Tapi dia tahu siapa Daud, siapa anak Isai itu. Jadi sebenarnya dia sangat mengenal Daud. Karena Daud reputasinya itu luar biasa kan. Dia mengalahkan siapa? Goliat. Ya, itu cerita yang kita semua juga tahu. Nah apa maksud dia? Ini dimaksudkan untuk menghina Daud sebagai orang yang tidak memiliki asal-usul yang jelas. Berbeda dengan dirinya yang merupakan keturunan Kaleb. Kenapa Daud punya asal-usul yang tidak jelas menurut dia? Nah kalau kita lihat ternyata Isai itu anak dari Obed. Ada yang tahu Obed anaknya siapa? Ada satu kitab yang terkenal judulnya Perempuan. Coba. Alkitab Perjanjian Lama judulnya Perempuan. Ruth, ya terima kasih Bu. Ya, jadi dia ternyata cucunya Ruth dengan Boas. Ruth dengan Boas menghasilkan Obed, Obed memperanakan Isai. Nah, kalau kita tahu Ruth itu orang asing kan? Ya, orang Moab. Jadi makanya dia katakan anak Isai, orang yang tidak punya asal-usul yang jelas. Ya, dia hina seperti itu. Sedangkan dia membanggakan dirinya nih, keturunan Kaleb, orang yang terkenal di Israel. Kedua, dia katakan, kelewatan. Kedua dia katakan, akhir-akhir ini banyak hamba yang lari dari tuannya. Nah ini menghina anak buah Daud. Tadi hinaan kepada Daud, ini hinaan kedua kepada anak buah Daud. Karena pengikut Daud itu kebanyakan memang orang yang lari. Para budak yang lari dari tuannya, kelompok orang-orang yang sebenarnya tidak bermartabat, tapi mereka ingin mengikuti Daud. Ya, mereka tidak mengikuti Saul, raja Israel, tetapi mereka mengikuti Daud. Karena itu dia hina. Ya. Yang ketiga, dia katakan tadi, masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku. Ya. Untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Wah, ngeri ya. Di sini ia mengata-ngatai mereka. Ya, ini lu kelompok perusuh. Lu kelompok tukang palak. Ya, yang berusaha memeras pengusaha jujur dan baik seperti dia, menurut dia. Gitu. Jadi hinaan itu berlipat-lipat ya. Menghina Daudnya, menghina pengikutnya, terus dianggap mereka gangster gitu, perusuh. Nah kalau kita lihat bagaimana tokoh ketiga. Ya, jadi kita lihat ya, pertama Abigail tokoh yang baikan, kedua tokoh yang jahat, ketiga Daud, apakah dia tokoh yang baik atau jahat? Nah tebak-tebak buah manggis ya, kita lihat ya sama-sama ya. Daud waktu itu adalah
calon Raja Israel yang merupakan pilihan Tuhan pengganti Saul. Karena waktu itu Saul sudah tidak lagi menyukakan hati Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan sehingga Tuhan memilih raja yang baru untuk Israel, ya, yaitu Daud. Nah, saat itu dia dalam pelarian di padang gurun beserta anak buahnya. Karena mereka dikejar-kejar oleh Saul yang takut digantikan oleh Daud. Tapi kalau kita lihat, Daud sebenarnya adalah seorang yang baik. Kenapa? Di pasal sebelumnya, di pasal 24, dikatakan sebenarnya dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi dia tidak lakukan. Ya, ibu-ibu kalau sempat nanti di rumah nanti baca, dia punya kesempatan itu. Bukan hanya di pasal 24, ada kesempatan-kesempatan lain di mana dia sebenarnya bisa membunuh Saul. Tetapi dia tidak lakukan. Karena dia bilang orang yang diurapi Tuhan, dia tidak boleh sentuh. Ya. Jadi dia benar-benar orang yang taat setia pada Tuhan. Makanya Tuhan memilih dia. Pasal 25, dia juga punya kesempatan untuk menjarah harta milik Nabal, tetapi dia tidak lakukan. Ya, kalau seperti tuduhan Nabal, gangster, perusuh, gampang. Ternak segitu banyak, dia lapar kan? Sikat, ya enggak? Potong aja, ambil sikat potong. Ngapain? Repot-repot, dilindungi sama dia, minta upah, diomelin lagi. Dianggap gangster. Dia tidak lakukan, malah dia jaga kawanan domba dan kambing. Dan juga para gembalanya. Nah, kenapa dia harus jaga? Kita mesti lihat ya di sini. Nah, kelihatan nggak? Kurang gede ya? Padang gurun Paran, ya. Kalau kita lihat itu ada di ujung paling kanan, betul nggak? Padang Gunung Paran, Wilderness of Paran, itu terletak sangat jauh di selatan Israel, ya, di bawah Laut Mati. Tepat di atas Gunung Sinai. Kalau kita lihat gambar itu, luas sekali kan? Ya, disebut tanah tidak bertuan karena terlalu jauh untuk dilindungi pemerintah. Ya, tidak ada aparat yang bisa menolong mereka di sana karena terlalu jauh. Sehingga orang harus bisa melindungi dirinya sendiri. Ya, kayak kita kalau nonton film-film yang western zaman dulu tuh, ya kan mereka punya pistol, kalau ada yang masuk ke tempat dia kan tembak. Ya, kuda gitu kejar kan, hajar. Nah, mirip-mirip gitu ya. Karena tempatnya itu sangat luas, sangat jauh di ujung bumi. Jadi, ternak yang merumput itu kemungkinan besar bisa menjadi korban pencurian atau binatang buas. Sehingga kalau Daud tidak lindungi dengan anak buahnya, itu sulit. Jadi tanda kutip mereka seperti aparat. Ya, aparat yang melindungi di perbatasan selatan itu. Nah, kesepakatan seperti tradisi budaya di situ bahwa para penjaga ini tidak pernah meminta bayaran. Tetapi para pengusaha akan secara sukarela memberikan kompensasi sebagai ucapan terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya mereka itu tidak dapat bayaran, tapi secara sukarela orang yang dibantu jaga itu memberikan. Jadi mestinya kalau kita lihat budaya di sana, nggak perlu diminta pun mestinya dikasih, ya nggak? Ya, tapi dasar si pelit, si kikir, ya boro-boro kasih, diminta pun diomelin. Ya. Jadi kita lihat sebenarnya jasa Daud besar nggak? Besar ya. Ribuan ternak itu dia jaga, tidak ada kambing atau domba yang terluka atau hilang. Dan dengan sopan dia kirim utusan cuma 10 orang, ya, mengingatkan upahku mana gitu, ya. Sopan kok. Karena selama ini dia sudah memberikan perlindungan yang luar biasa. Dikatakan tidak ada seekor ternak pun yang hilang. Hebat kan? Ya. Nah, kita lihat bahwa respon kurang ajar dari Nabal inilah yang membuat Daud marah dan berniat menghabisi Nabal beserta seisi keluarganya, seisi rumahnya. Nah, kalau kita boleh simpulkan, ada 4 tindakan bijaksana yang dilakukan Abigail saat itu untuk mendapatkan pengampunan atas suaminya si Nabal. Ya, kita lihat sama-sama. Apa yang dilakukan Abigail? Coba. Bisa baca? Baca ya. 1, 2, 3. Abigail mengingatkan Daud sebagai orang yang saleh
dan dia mengakui kuasa Allah yang dia sembah. Karena itulah Daud harus memilih untuk bertindak benar. Wow, luar biasa ya perempuan ini ya. Nggak semua orang bisa seperti itu kan? Ya, dia mengingatkan Daud, kamu orang yang saleh loh. Kamu orang yang baik loh. Kamu orang yang percaya pada Tuhan. Karena itu harus mengakui kuasa Allah yang dia sembah. Daud harus memilih ini loh yang benar. Ya, jadi dia tidak menyalahkan Daud, tidak menegur Daud, tapi mengingatkan kepada Daud harus bertindak benar. Ayatnya 30-31 saya bacakan. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Ya, tidak perlu menumpahkan darah, kata dia, tanpa alasan. Tidak perlu tuanku mencari keadilan. Dia mengingatkan Daud. Yang kedua, apa yang dilakukan Abigail? Nah, kita baca lagi bersama ya. 1, 2, 3. Dia memilih menghindari konflik dan mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, kalau kita baca di ayat 18-19b di sana, lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya di atas keledai. Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahukannya. Ya. Jadi daripada menghadapi konflik, ribut dengan suami yang waktu itu masih lagi panas-panasnya, ya karena marah sama Daud, dia mencari jalan keluar yang terbaik. Dia tidak beritahu dulu suaminya, dia putuskan ya menghadapi Daud. Jadi kalau kita lihat ini sejalan, selaras dengan Amsal 14 ayat 16. Nah, kita baca bersama. Yuk, 1, 2, 3. Orang bijaksana berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Persis sekali dengan kondisi Abigail dengan Nabal ya. Si bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Karena nanti kita lihat dia bisa minum-minum, happy-happy. Ya, tidak tahu apa yang terjadi. Orang bijaksana berhati-hati, menjauhi kejahatan. Luar biasa ya Abigail. Nah, apalagi yang dilakukan Abigail? Ketiga, kita baca bersama. Dia juga menyelesaikan masalahnya dengan cara yang tenang dan cerdik. Ya. Pertama, dia pergi sendiri menemui Daud, bukan mengirimkan utusan. Memang di depan dia suruh anak buahnya ya bawa kue-kue dan lain sebagainya, tapi dianya datang, bukan utusan. Kemudian dia berbicara kepada Daud dengan kata-kata yang lembut. Kelebihan dari perempuan dan juga kekurangan dari perempuan adalah lidah. Coba ibu-ibu bayangkan dalam kondisi Daud yang lagi panas, terus datang perempuan cantik. Ya, setelah perempuan cantik itu datang, bukan hanya cantik, tetapi lemah lembut berbicara kepada dia. Kira-kira sebagai laki-laki luluh gak? Marah gitu? Gak mungkin kan? Gak mungkin kan? Ya, ketika ibu-ibu bicara baik-baik kepada suami, marah gak suami? Marah gak suami? Kalau suaminya marah, saya aneh loh suaminya. Berarti ada kelainan jiwa ya nggak kalau diajak ngomong dengan lemah lembut baik. Tentunya biasanya laki-laki luluh ya. Daud kan juga normal kan ya. Yang datang cantik lagi, ngomongnya lemah lembut. Nah, dia datang berbicara kepada Daud dengan lemah lembut, mengakui kesalahan suaminya dan mohon ampun dengan sikap tubuh yang menyembah, mukanya sampai ke tanah. Luar biasa ini perempuan. Dia mau merendahkan dirinya sedemikian rupa. Padahal dia seorang nyonya rumah kaya raya, ya enggak? Ya, suaminya tajir kan? Dia nyonya rumah yang biasa mimpin banyak sekali budak-budak, tapi dia tunduk di hadapan Daud sampai mukanya menyembah ke tanah. Mohon maaf, menyatakan diri sebagai budak Daud. Luar biasa. Ya,
Dia menyelesaikan masalah dengan cara yang tenang dan cerdik. Setelah bicara dengan baik, mohon maaf, berlutut, dia secara persuasif berhasil meredakan amarah Daud. Ya, dengan memberikan apa tadi? Makanan yang begitu banyak yang tadi kita baca kepada orang-orang yang mengikuti Daud dan juga memberkati Daud. Di ayat 27 sampai 28 dikatakan keturunannya teguh, nyawanya selamat, musuhnya diumbankannya ke dalam salang umban. Nah, kalau kita ingat kisah Daud dan Goliat, kenapa bisa mendadak ada salang umban ini? Dia tentunya merefer kepada peristiwa itu, ya, karena Daud orang yang terkenal ya, kisah dengan Goliat itu. Sehingga dia menyatakan bahwa nyawanya selamat, musuhnya diumbankannya ke dalam salang umban. Ada kemenangan total seperti ketika dia melawan Goliat. Nah, kita lihat jawaban positif Daud di sini dikatakan gitu ya. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik." Luar biasa ya, misi berhasil. Mission impossible tapi berhasil. Kita baca bersama ayat ini, Amsal 29 ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ya, sungguh ya, ini yang dilakukan oleh Abigail. Yang terakhir, apa yang dilakukan Abigail? Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dia menabur kebaikan kepada Daud, sehingga ketika Nabal meninggal, Daud mengambil Abigail sebagai istrinya. Jadi ada cinta baru ya. Nah, kita lihat tadi kan dalam kisah ini tuh Abigail mohon pengampunan kepada Daud atas kesalahan suaminya, dan Daud tadi kan mengabulkan permohonannya, ya enggak? Ya. Tapi pada akhirnya setelah Daud membebaskan Nabal, 10 hari setelah itu Tuhan sendiri yang menghabisi nyawa Nabal. Ya, kalau kita lihat, saya bacakan ayat 36 sampai 38, kurang lebih isinya gini ya. Nabal berpesta pora dan mabuk, sehingga besoknya barulah diceritakan kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Ya, dasar orang bebal, udah bikin orang marah, masih lagi bisa pesta pora sampai mabuk, ya. Baru besoknya waktu dia sudah bangun, bebas, masih mabuk lah pasti ya, baru dikasih tahu pelan-pelan segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Ternyata dia ada otak juga ya, dia kaget. Ternyata hampir habis satu keluarga karena keputusan dia. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Nah, kita lihat ada lagi metafora soal batu. Ya. Tadi kan umban batu. Ya. Nah, sekarang Nabal berhenti jantung di dalam dada dan ia membatu. Jadi benar, musuhnya itu terkena umban batu sehingga mati. Tuhan yang melakukan, bukan dengan tangan dia sendiri. Ya, seperti yang Abigail bicarakan kepada dia, Tuhan yang melakukan. Nah, pada akhirnya cerita ini menarik, di mana setelah jadi janda muda, cantik, menawan, ya, Daud menjadikan Abigail sebagai istri. Nah, tentunya di dalam pikiran kita, dalam konteks kita, Daud dapat tangkapan besar nih, janda kaya, ya enggak? Dalam pikiran kita, dalam konteks kita, cantik, bijaksana, kaya, ya kan? Kita pikir gitu kan? Waktu saya pertama kali baca tanpa mempelajari lebih lanjut, wih hebat Daud. Dia punya anak buah 600, beres karena dapat janda kaya. Pikiran saya pertama. Tapi setelah mempelajari lebih lanjut, budaya patriark Israel, ya, setelah mereka menerima Taurat di dalam Perjanjian Lama, wanita tidak dapat warisan. Kasihan ya kita ya perempuan ya, wanita tidak dapat warisan. Setelah suami meninggal,
ia bisa ikut keluarga suami. Bahkan ada budaya hukum Levirat yang kita baca di dalam kitab Rut ya, bahwa kalau kita ngomongnya apa ya, turun ranjang ya, apa turun guling? Turun ranjangan. Jadi kalau janda daripada kakak pertama, salah dong ya. Kakak pertama meninggal, istrinya jadi janda, harus menikah dengan adik laki-laki untuk memperpanjang keturunan nama daripada kakak perempuan. Kakak perempuan tuh kan, kakak pertama, ya enggak? Jadi waktu punya anak pertama itu nama kakak pertama. Oke, makanya itu bisa turun tuh. Waktu Yesus ditanya kalau 7 suaminya gitu kan. Ya, bisa turun, ada anak laki-laki 5 misalnya mati gitu ya. Bisa sampai 5 suaminya karena harus meneruskan keturunan daripada laki-laki yang mati pertama itu tadi. Ya. Jadi waktu itu sebagai janda nggak enak banget kan. Dia bisa diwariskan. Ya, harus turun ranjang. Kalau misalnya suaminya meninggal lagi, turun ranjang lagi. Ya, jadi sebagai janda, sebenarnya status dia sebagai janda waktu itu sangatlah tidak enak. Ya. Nah, bila dia lepas, baru dia boleh kembali ke rumah orang tuanya untuk menikah lagi. Seperti kita baca di dalam Rut ya. Siapa yang pulang? Oprah atau Orpa? Sama ya nama itu ya, cuma beda bahasa. Ya, Orpah pulang, Rut ikut Naomi. Jadi bisa pulang menikah lagi. Nah, status janda makanya disamakan dengan yatim piatu. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, janda yatim piatu itu tidak punya penjaga, tidak punya pemelihara, tidak punya pelindung baik secara ekonomi maupun sosial. Jadi janda sama yatim piatu sama. Ya, karena itu status janda itu sangat riskan, sangat ringkih. Sehingga di dalam perjanjian lama dilindungi oleh hukum. Dan juga kita lihat banyak catatan di dalam Alkitab untuk memelihara para janda. Ya, karena mereka tidak dapat harta. Jadi waktu Daud mengambil sebagai istrinya, ya, itu dia memberikan perpanjangan tangan untuk melindungi Abigail. Yang waktu itu dalam posisi tidak punya pelindung. Ya, bukan dapat janda muda, janda kaya, tapi dia mengulurkan tangan sebagai pelindung daripada Abigail. Nah, budaya patriark ini mungkin tidak familiar ya untuk kita ya. Tetapi sebenarnya di masa-masa sekarang pun beberapa budaya masih menjalankannya. Ya, dulu saya ingat waktu di kampus, dosen saya cerita ada pendeta perempuan, tentunya di GKI nggak ada pendeta lah ya yang perempuan, tapi di tempat lain ada. Ada pendeta perempuan membantu jemaatnya yang perempuan, orang Batak. Jadi budaya Batak ternyata sama seperti budaya ini. Harta jatuh kepada keluarga laki-laki kalau tidak punya anak laki-laki. Jadi waktu itu sang perempuan itu punya anak perempuan, bayi baru lahir, suaminya mendadak meninggal, kecelakaan. Ya. Terus keluarga sang laki-laki dari kampung mendadak datang klaim harta suaminya karena katanya dia tidak punya anak laki-laki. Kejam kan? Baru punya bayi loh, tapi perempuan. Buat mereka itu tidak masuk hitungan. Puji Tuhan, perkawinan dia sah. Gitu. Punya surat nikah. Jadi bisa diurus secara hukum. Karena secara hukum, istri dapat ya warisan. Anak dapat warisan. Jadi budaya ini sebenarnya benar-benar merugikan perempuan. Dan kalau kita lihat, benar-benar bagaimana Daud memberikan perpanjangan tangan perlindungan untuk mengambil Abigail ya, sebagai istri. Sehingga dia selamat. Nah, kita baca orang yang bijak 1, 2, 3. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Ya. Karena dia bijaksana, dia menerima kehormatan sebagai istri Daud yang kemudian nanti menjadi raja. Ya. Nah, apa sih yang kita pelajari? Pertama, kebodohan atau kebebalan membawa bencana bagi hidup seseorang. Benar ya, dalam kisah ini kita melihat Nabal walaupun dia tidak diserang oleh Daud, tapi dia akhirnya juga mati karena Tuhan yang bekerja.
kebodohan, kebebalan, bencana bagi hidup seseorang. Kedua, pentingnya pemikiran yang tenang dan cerdik serta usaha untuk menghindari konflik juga mencari jalan keluar yang terbaik. Ya seperti yang dilakukan oleh Abigail tadi, ya. Dia tenang, dia cerdik. Dia berusaha untuk menghindari konflik, dia cari jalan. Ya. Pentingnya kebijaksanaan seorang perempuan sebagai apa? Perongrong, bukan ya? Bukan ya? Penolong bagi laki-laki. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 kita baca, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ada dua hal yang penting di sini. Satu, penolong. Kedua, sepadan. Nah kalau kita lihat Abigail dan Nabal, sepadan nggak? Bingung, ibu-ibu bingung. Mau ngomong nggak sepadan, nggak tega gitu ya. Nggak tega. Tetapi kalau kita lihat dia benar-benar menjadi penolong. Ya. Pentingnya kata penolong di sini, Tuhan menjadikan kita perempuan lebih hebat daripada laki-laki. Puji Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena penolong berarti kan lebih tinggi daripada yang ditolong, ya enggak? Ya. Posisi kita kalau kita bisa nolong seorang jatuh dalam jurang, berarti kita di atas kan? Kita yang pegangi dia. Ya. Kita yang pegangi dia, kita yang angkat dia. Ya. Kalau di dalam firman Tuhan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Nah, kalau pemahaman yang biasanya dikatakan kan wanita diciptakan dari tulang rusuk supaya dia dilindungi. Kalau kita belajar biologi, anatomi manusia terbalik ibu-ibu. Ya. Tulang rusuk melindungi apa? Organ dalam. Luar biasa loh si rusuk ini. Dia fleksibel kan? Dia bisa kembang kempis. Ya, tapi dia juga keras. Dia bisa melindungi semua organ dalam tubuh kita. Ya, usus, paru-paru, jantung semua dilindungi oleh sang rusuk itu. Jadi kita sebagai rusuk adalah kuat. Kita sang rusuk itu adalah penolong. Kita sang rusuk itu adalah ya yang menjaga sang tubuh ini. Yang menolong akan suami kita. Sehingga dia bisa menjadi ya kepala keluarga ya. Jadi kalau dulu pernah nonton film ini. Wanita itu, woman is the neck, man is the head. Neck turn the head. Anggap gak? Wanita itu leher. Pria itu kepala. Tapi siapa yang putar kepala? Leher kan? Ya, walaupun leher di bawah, tapi kepala tidak bisa berputar tanpa leher. Ya, itulah posisi penolong sang rusuk itu. Ya, dia yang memutar kepala. Mungkin kepala kurang bijaksana, seperti kasus Nabal dengan Abigail. Mungkin kita juga ada beberapa yang terlanjur, ya, punya suami seperti Abigail dengan Nabal, yang tanda kutip bebal. Kita mungkin bertanya-tanya, kok perempuan pintar, cantik bisa punya suami seperti Nabal? Ya, kalau di dalam konteks kita cari suami kan? Ya, jatuh cinta, ya mungkin ada yang dijodohin lah, tapi sedikit. Tetapi di masa itu dia tidak punya pilihan. Ya, dia dijodohkan. Dan seorang bapak kalau mau jodohin putrinya, ya pasti kan lihat bibit, bobot, bebet, ya enggak? Secara harta banyak kan? Ya, secara keturunan bagus kan? Tadi keturunan orang terkenal, jadilah dia diberikan kepada Nabal dengan harapan ya masa depan yang lebih bagus kan. Tapi yang dia miss adalah karakternya. Ya. Jadi sehingga tercemplunglah gitu ya Abigail ke dalam kondisi rumah tangga dengan suami yang seperti demikian. Tetapi biarlah kita juga bisa belajar seperti Abigail. Mungkin ada yang kecemplung juga ya tanpa sengaja. Tapi bagaimana kita sebagai perempuan itu bisa menjadi penolong, penyeimbang
akan kekurangan pasangan kita. Ya. Kita jangan menjadi seperti api dalam sekam, kompor-komporin suami. Ya, sehingga dia cari ribut sama orang. Ya. Kadang-kadang suka begitu ya, tanpa sadar sebagai perempuan. Suami ngomel, kita tambahin. Ya. Bertengkar sama tetangga, kita komporin. Iya tuh memang tuh tetangga itu nyebelin. Wah, makin panas suami kita. Ya, jangan ibu-ibu, jangan. Kalau kita belajar dari Abigail tadi, apa yang dia lakukan? Ya, hampir diserang, dia berhasil mengatasinya sehingga seisi rumahnya aman. Ya. Jadi, jadilah leher yang bisa memutar kepala ke arah yang benar. Ya. Jadilah seperti tulang rusuk yang melindungi seisi organ tubuh. Ya. Jadilah penolong yang bijaksana, cantik, dan biarlah kita boleh mencari hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengatasi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami bersama dengan pasangan kita. Ya, amin ibu-ibu. Ya, tidak mudah. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan, ya, minta kebijaksanaan, Tuhan akan anugerahkan. Ya, penutup. Kembali ke pertanyaan awal, definisi, siapakah saya? Siapakah ibu-ibu? Ya, nanti dipikirkan, siapakah saya? Apakah saya perempuan tukang kompor suami? Atau saya perempuan bijaksana yang bisa mengarahkan suami, seperti leher yang memutar kepala ke arah yang baik. Ya. Saya harap setelah kita sama-sama mempelajari kisah Abigail ini, kita bisa meredefinisi, untung betul susah ngomongnya ya, redefinisi kembali akan diri kita. Ya, kita introspeksi diri masing-masing, berubah seperti Abigail. Ya. Amin ibu-ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali bagaimana sebagai seorang wanita ya Tuhan, kami adalah penolong yang bijaksana. Biarlah melalui kisah Abigail ini, Tuhan tempatkan dia ya Tuhan di dalam situasi yang tidak baik. Tetapi di tengah ketidakbaikan, dia boleh keluar ya Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan izinkan ini juga boleh ya Tuhan kami lakukan. Sehingga dengan menjadi bijaksana, menjadi seorang penolong yang baik sebagai tulang rusuk. Kami boleh ya Tuhan semakin indah, semakin bijaksana di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan akan hidup kami bersama dengan pasangan kami. Terus ya Tuhan di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.